lagi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di Google Meet, ya. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita, dan saya mengajak untuk kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu mungkin teman-teman yang belum buka kameranya boleh buka biar kita bisa lihat satu sama lain ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Kita mau rindu lawatan Tuhan atas hidup kita. Kita mau katakan kami mau mencintai Tuhan selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dan tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak, pakailah sesuai rencana. Mari kita mau katakan, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau katakan kita mau mencintai Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya.
kami mau mencintai sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih, kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur untuk cinta-Mu, untuk kebaikan-Mu. Urapi kami Tuhan, kami yang ada, kami mau datang Tuhan, kami mau berserah Tuhan, sebab Engkau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, layakkan kami Tuhan, ya Allah, Bapa. Ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa. Ini aku anak-Mu, pakailah sesuai pakailah Tuhan, pakailah sesuai rencana. Pakailah sesuai rencana. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak WOC Greenmount Tuhan. Kami mau datang, kami mau membawa seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau pertaruhkan masa-masa muda kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah di masa muda kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berdampak Tuhan. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami Tuhan dapat melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi atas hidup kami anak-anak muda ini Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan untuk terus mau datang. Berikan kami kerinduan yang sungguh Tuhan. Untuk kami mau tetap setia Tuhan. Untuk kami mau datang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami dapat mengerti apa maksud-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi anak-anak muda yang kuat dan kami menjadi anak-anak muda yang dapat berdampak bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oke. Kita mau angkat pujian apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan yang tak pernah timbul dalam hati. Itulah yang Tuhan kerjakan buat kita ya. Khusus kita anak-anak muda, kita percaya, kita aminkan bahwa firman Tuhan itu iya dan benar, iya dan amin, dan dapat kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dilihat. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
selamanya, rasanya tak berubah. Sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mungkin saya berikan waktu dan kesempatan buat teman-teman yang mau menyaksikan kasih Tuhan, yang mau berbagi cinta kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Kalau ada yang mau menyanyi, silakan. Kalau ada yang mau bercerita, silakan. Yang curhat boleh. Oh, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua ambil sikap duduk yang benar. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita seperti bejana yang mau Tuhan bentuk. Oleh sebab itu berikan hidupmu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu, dengan urapan hasratku, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu, bagai gelas turun kehendakmu, bakailah sesuai rencanamu. Ku
bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu, dengan kerapat kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, untuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari teman-teman semua kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan. Pada sore hari ini kita persembahkan seluruh waktu kita untuknya. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini yang begitu luar biasa Tuhan, atas segala hal yang boleh kami alami sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada sore hari ini untuk duduk diam, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan yang hadir pada ibadah online pada sore hari ini Tuhan, agar apa yang boleh kami sharingkan Tuhan, agar apa yang boleh kami dengar mengenai firman-Mu Tuhan, itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan di dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan, agar apa yang kami boleh dengar tidak berlalu begitu saja Tuhan. Dan kami juga mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus setiap rencana-rencana si jahat yang berusaha mencuri firman-Mu Tuhan dari kehidupan kami. Tuhan, kami persembahkan seluruh kehidupan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biar kiranya hidup ini boleh menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan, di mana kami boleh saling sharing satu sama lain mengenai apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Jauhkan setiap kami dari setiap kehendak untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kuasai setiap hati pikiran kami Tuhan, agar setiap kami, hati kami boleh hanya tertuju kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Selamat sore semua, ini sembari saya sharing apa yang sudah dipersiapkan ya. Sebentar. Sudah muncul ya, teman-teman semua ya? Oke. Topik kita pada sore hari ini itu rada-rada pakai bahasa Ibrani nih.
yaitu Hineni. Hineni ini juga sebenarnya sih saya dibilang udah lama dengar, belum terlalu lama juga sih, tapi ya masa tahun lalu lah saya dengar mengenai Hineni ini. Sempat saya cari-cari, waktu pertama kali saya dengar mengenai Hineni, apa sih ini? Ini berbicara tentang apa sih bahasa Ibrani ini? Dan ternyata berdasarkan referensi-referensi yang ada, Hineni ini artinya itu here I am, ini aku. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nggak kata-kata Hineni ini? Boleh sembari dibuka aja mic-nya. Pernah dengar nggak Hineni? Belum. Belum ya? Kalau nggak dibuka mic-nya, geleng-geleng aja. Kalau nggak bendera putih juga boleh. Gitu. Nah ini sama-sama kita belajar nih. Saya juga bukan berarti sudah tahu dengan sampai dengan mendalam, tapi saya pas begitu kemarin di jadwal untuk apa sih yang akan di-sharingkan pada sore hari ini, saya terbeban untuk memberi sharing mengenai Hineni ini. Saya bingung tuh waktu pas pertama kali dengar, pasti, wih, ada kata-kata baru nih, keren nih, Hineni, apa ini? Kalau dilihat di Google, artinya here I am. Tapi ada makna yang lebih dalam dari cuma sekedar here I am atau ini aku. Coba nih ya, sebentar saya ganti dulu. Next slide-nya berjalan. Oke. Jadi Hineni ini sekali lagi itu berasal katanya dari bahasa Ibrani yang artinya here I am atau bahasa Indonesianya ini aku. Nah, kalau kita cari akar kata Hineni ini, maksudnya artinya itu apa? Artinya itu sebenarnya sederhana, yaitu ini nih. Yaitu sikap siap sedia tanpa syarat dari seorang hamba untuk menerima perintah tuannya. Tapi bedanya dengan hamba-hamba yang siap terima perintah dari tuannya itu di sini nih. Si hamba yang siap terima perintah tuannya itu ada didasarkan rasa cinta terhadap tuannya. Jadi ini kalau kita analogikan dengan tentara ya, tentara, polisi, pasti kalau teman-teman semua pernah dengar lah, kalau misalkan ada tentara atau polisi itu aparat lah, dipanggil sama atasannya, dia pasti akan dipanggil, misalkan William gitu, William, terus pasti saya sebagai tentara atau sebagai polisi pasti akan siap perintah gitu kan. Pernah dengar kan pasti kan, kalau mungkin di TV atau mungkin yang kita lihat sendiri langsung gitu, atau kita lihat dari mungkin ada saudara kita yang itu merupakan aparat itu pasti akan jawabannya itu. Jadi ini begitu dipanggil namanya William, siap perintah gitu. Nah ini hampir mirip seperti ini. Bedanya kalau ini kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau Hineni itu artinya tadi kan itu adalah siap, ini saya Tuhan, siap diperintah oleh Tuhan. Jadi ini kalau antara kita dengan Tuhan sebenarnya itu bukan hanya hubungan sebagai Tuhan sebagai orang tua dan kita sebagai anaknya. Ada makna yang lebih dalam bahwa kita ini sebenarnya adalah hamba-hambanya Tuhan. Kita ini sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Kalau dibilang Tuhan butuh kita nggak, sebenarnya itu jauh lebih tinggi kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Jadi kita ini adalah sebenarnya hamba. Tapi bedanya hubungan antara Tuhan dengan kita ini sebagai hambanya itu didasarkan karena cinta. Jadi bedanya itu tuh kalau kita dipanggil sama Tuhan, kita pasti akan mempunyai sikap yang siap sedia dengan tanpa syarat, dan itu didasarkan karena cinta, bukan karena terpaksa. Dan kata Hineni itu sendiri, itu sebenarnya juga bisa dibilang adalah sebagai tanggapan jawaban itu antara anak dengan orang tuanya. Jadi kalau anak dipanggil sama orang tuanya, misalkan William, jawaban saya tuh Hineni itu artinya saya punya hubungan. Jadi ya papi, ya mami, ya pak, ya ma gitu.
Karena ini didasarkan karena cinta. Jadi itu apapun yang mau diperintahkan oleh orang tua kita, atau mungkin itu bicara tuannya kita, itu kita siap lakukan. Sesulit apapun, dengan tanpa syarat, dengan tanpa kita berbantah-bantahan. Karena kita cinta, karena kita ingin membalas gitu maksudnya. Membalas kasihnya orang yang manggil kita. Begitupun sebaliknya. Kan jawaban antara orang tua pada saat dipanggil anaknya. Nah ini dasar kata dari hineni, arti dari kata hineni. Ini aku, here I am, aku siap gitu maksudnya. Oke, nah dengan kata lain, ini sebenarnya udah mulai ada apa ya di zaman-zaman sekarang ini nih. Ini yang lebih terkenal dengan ini nih. Ya pasti teman-teman kalau yang anak-anak muda ini udah paham banget lah. Arti kata bucin. Bucin ini kan singkatannya apa? Coba buka mic. Bucin itu apa singkatannya? Budak cinta. Wes gila. Bukannya bumbu cinta? Ada lagi. bisa dimasak gitu. Buta cinta. Apa? Butuh cinta. Buta cinta. Oh, buta cinta. Ya, sebenarnya ya bucin ini nih kalau kita lihat di Google, itu tuh sebenarnya jelas itu. Bucin. Arti kata bucin itu tuh dibilang di sana budak cinta. Jadi budak cinta. Sebenarnya tuh kata hineni itu adalah bucin ini nih. Yang sekarang agak lebih populer jadinya nih karena kata-kata gaul nih. Bucin, budak cinta. Itu sebenarnya gitu. Jadi apapun mau dilakukan untuk orang yang dicintainya. Bahkan disuruh ini, suruh ke sono, suruh ke sini, ngelakuin hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, itu dijalanin. Karena apa? Karena bucin gitu. Lu bucin banget ya? Iya gitu kan. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Jadi hineni artinya adalah budak cinta atau hamba yang tanpa syarat berserah kepada tuannya untuk siap diperintah apapun, dan itu semua didasarkan karena cinta pada tuannya, atau cinta kepada anaknya, atau cinta kepada orang tuanya. Nah itu simpelnya kata hineni itu here I am, bahasa gaulnya sekarang adalah bucin, gitu ya. Jadi agak nangkep lah. Nah sekarang kita lihat kata hineni ini sendiri itu di dalam Alkitab itu tuh ditemukannya di mana? Pertama kali kata-kata hineni itu adalah disebutkan oleh Abraham. Jadi Abraham itu di Kejadian 22 ayat 1 itu ada kejadian di mana Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak. Kita semua pasti sudah pernah mendengar cerita ini, sudah pernah baca mungkin udah berkali-kali. Jadi saya bacain di Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan kata-kata yang saya merahin. Yang pada saat Tuhan berfirman, manggil Abraham, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, ini terjemahan dari bahasa Indonesia, tapi bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, itu ya Tuhan ini adalah hineni. Artinya apa tadi? Yang tadi kalau itu ibarat tentara dengan bawahannya, atasan dengan bawahannya, siap perintah gitu kan. Siap perintah gitu. Nah, ini hineni itu di sini nih. Ya Tuhan. Oke. Nah, ini satu. Ini pertama kalinya kata hineni itu keluar di Alkitab pada saat di kitab Kejadian 22 ayat 1. Lalu kita lihat lagi. Masih Abraham juga. Di Kejadian 22 ayat 7, pada saat Abraham menjawab panggilan dari Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat 7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Nah, ini Ishak bertanya kepada Abraham ayahnya. Waktu pas Ishak manggil, Bapak, Abraham tuh jawab, ya anakku. Kembali, ini adalah bahasa Indonesia yang diterjemahkannya seperti ini. Tapi bahasa aslinya itu artinya, itu aslinya adalah hineni. Yang artinya, ya, ini aku. Jadi ini ya, kita udah lihat ada dua nih.
Nah, Abraham ini terbiasa dengan menjawab panggilan itu dengan hineni. Kita lihat lagi di Kejadian 22 ayat 11. Pada saat Abraham sudah siap untuk mengorbankan Ishak untuk Tuhan gitu. Jadi Abraham dipanggil untuk dicegah untuk pada saat dia membunuh Ishak. Di Kejadian 22 ayat 11, tapi berseluruhlah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lihat yang saya merahin itu. Abraham selalu menjawab, baik dia menjawab Tuhan maupun dia menjawab anaknya. Ini kita bicara yang tadi, yang kalau kita lihat itu yang hineni. Oh, ini tadi sebelum keluarin ya, sorry. Itu yang Kejadian 22 ayat 11. Yang pada saat Abraham dicegah Tuhan untuk membunuh Ishak. Di sini ada 3 kali di mana Abraham menjawab hineni. Dia menjawab baik pada Tuhan maupun kepada Ishak anaknya. Jadi hineni itu artinya budak cinta yang tadi. Jadi siap untuk menerima perintah karena didasarkan rasa cinta. Tanamkan di dalam pikiran kita didasarkan rasa cinta. Jadi bukan budaknya, bukan masalah budaknya. Kita mau diapain pun itu nggak ada masalah. Mau jadi apapun kita nggak jadi masalah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah didasarkan rasa cinta. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana hubungan Abraham menjawab, merespon panggilan Tuhan maupun panggilan kepada anaknya. Karena tadi kan kita lihat, yang tadi kita lihat di sini nih, itu kata hineni itu adalah sikap siap sedia tanpa syarat dari seorang hamba atau mungkin sebagai orang tua atau sebagai anak untuk siap menerima perintah dari yang dia kasihinya. Jadi didasarkan karena rasa cinta. 3 kali. Jadi ini gambarnya saya temuin di Google, itu ada gambar di mana Abraham siap mengorbankan Ishak dan Tuhan panggil Abraham gitu. Dan dijawab oleh Abraham hineni atau ya Tuhan, ini aku. Jadi ini satu tokoh Abraham ya. Kita lihat tokoh yang lainnya. Kalau kita bicara mengenai hineni ini sendiri. Kita bicara mengenai Musa sekarang. Musa itu pada saat di Keluaran 3 ayat 4, itu adalah di saat di mana Musa dipanggil oleh Tuhan pada saat ada semak duri yang terbakar menyala, tapi semak durinya nggak terbakar, tapi menyala gitu. Ada api di sana. Yang di mana Tuhan perintahin Musa untuk keluar membantu bangsa Israel mengeluarkan dari Mesir. Jadi di ayat 4-nya, di Keluaran 3 ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Kembali yang saya merahin yang itu. Ya Allah. Artinya ini aku. Atau dengan bahasa aslinya, hineni. Jadi ini respon dari orang-orang yang sikapnya itu adalah mau menyerahkan diri seluruhnya. Ini kita bicara Musanya nih sekarang. Jadi pada saat Musa lagi gembalain ternaknya, kemudian dia lihat ada satu hal yang menarik di mana kok ada semak-semak terbakar, tapi apinya nyala gede, tapi semaknya nggak terbakar. Itu aneh, makanya dia menyimpang untuk melihatnya, untuk mengecek. Makanya terus langsung dipanggil sama Tuhan. Karena Tuhan melihat ada respon dari Musa. Dan Musa dipanggil, Musa, Musa. Nah, inilah hebatnya Musa. Dia bisa menjawab dengan siap perintah gitu. Ya Tuhan, ini aku. Apa yang hendak engkau katakan gitu. Dan kembali, budak karena cinta. Hamba yang siap diperintah oleh tuannya karena didasarkan atas rasa cinta. Hineni. Ya Allah, gitu ya. Itu Musa. Tadi kita dengar yang mengenai Abraham, di mana dia dipanggil oleh Tuhan dan dia selalu menjawab dengan responnya adalah hineni. Kemudian dia dipanggil oleh Ishak anaknya, karena dasar rasa cinta itu dia menjawab hineni, ya anakku. Nah, Musa pun juga begitu. Pada saat dipanggil oleh Tuhan, dia menjawab hineni, ya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat itu adalah Samuel. Samuel di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1, itu menceritakan mengenai Nabi Samuel waktu pertama kali masih kecil yang dititipkan di bait Allah, dididik oleh Imam Eli, dan itu pertama kalinya tuh
Samuel kecil tuh, itu dipanggil Tuhan pertama kalinya. Seperti di ayat 4-nya, 1 Samuel 3 ayat 4, itu dikatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, iya Bapa. Yang artinya tuh kalau dalam bahasa aslinya itu hineni. Itu jawaban seorang anak kepada orang tua. Karena dia kira dia dipanggil oleh Imam Eli. Jadi saat itu malam hari, di mana orang-orang udah pada tidur, Imam Eli tidur, Samuel pun tidur, Samuel kecil ini, kemudian ada yang manggil, Samuel, Samuel, dan dia menjawab, iya Bapak, karena dia pikir tuh si Imam Eli yang manggil. Itu terjadi sampai dengan 3 kali. Sampai dia lihat sikapnya nih, kalau di sini kan dalam bahasa Inggris tuh, gambar yang atas. Samuel lari untuk menuju Imam Eli dan berkata, here I am. Jadi, iya Bapak, ini saya. Kau manggil saya, tapi Eli bilang, saya tidak panggil kamu. Kembalilah tidur sana, gitu. Nah, itu terjadi 3 kali bolak-balik, sampai akhirnya ketiga kalinya, Imam Eli mengerti, oh itu adalah Tuhan yang manggil si Samuel. Makanya, diajarinlah si Samuel oleh si Imam Eli, kalau ada yang manggil kamu, bilang, berbicaralah Tuhan, sebab aku ini hambamu, dan hambamu ini siap untuk mendengarkan. Sebenarnya responnya si Samuel pun sudah benar, dengan orang tua pun dia menjawab hineni. Ya Bapak, ini aku. Jadi itu dia siap menjalankan perintah karena cinta. Jadi ini tokoh ketiga adalah Samuel. Bagaimana kita melihat kata hineni ini muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Jadi kalau bicara respon mengenai jawaban, kalau dipanggil, misalkan William, ya gitu. Ya kenapa gitu kan. Nah itu katanya bukan hineni itu. Kalau hineni maknanya lebih dalam. Nah jadi ini kita belajar mengenai hineninya ya. Ini tokoh ketiga, Samuel. Tokoh keempat sekarang kita lihat. Nah ini yang sebenarnya yang banyak diangkat tuh sebenarnya yang di sini. Pada saat di Nabi Yesaya. Di mana Nabi Yesaya itu mendapat panggilan Tuhan terhadap bangsa Israel untuk memberitakan intinya menjadi messengernya Tuhan. Jadi pada Yesaya 6 ayat 8 itu di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Here I am, hineni. Nah kalau ini udah benar-benar posisinya adalah sebagai nabi Tuhan. Nabi Tuhan yang siap sedia pada saat Tuhan panggil, dia akan menjawab hineni. Dan dia ready untuk diperintah oleh Tuhan, siap perintah. Nah, jadi itu kalau kita berbicara hineni, itu maknanya dalam sekali, bahwa kata dari hineni ini itu menjelaskan bagaimana seorang berserah terhadap yang manggil dan mau melakukan apapun dengan tanpa syarat dan didasarkan karena cinta terhadap orang tersebut. Jadi ini menggambarkan hubungan tunduk terhadap siapa yang kita otoritas tertinggi itu. Yaitu kalau ini bicara hubungan dengan Tuhan, bicara hubungan dengan anak, bicara hubungan dengan orang tua, nah itu hubungan yang tadi. Nah, tapi ini dari tadi kan kita ngomongin adalah mengenai nabinya Tuhan, mengenai hubungan antara orang tua dan anak dengan orang yang lebih tua. Tapi ada yang lebih menurut saya jauh lebih indah, yaitu adalah hineni muncul di dalam Alkitab. Itu adalah pada saat Tuhan bersabda dan dia menjawab doa anak-anaknya, doa umatnya. Dan ini yang menurut saya ini keren banget. Karena kalau dari tadi kalau hamba itu kan bicara adalah orang yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang mempunyai otoritas lebih tinggi. Tapi jangan salah, ini kita bicara mengenai firman Tuhan. Di mana di firman Tuhan itu, disinilah bentuk hineni ini sendiri adalah nggak cuman kita yang ada di bawahnya Tuhan, tapi Tuhan pun mau sayang sama kita. Jadi yang tadi kembalian, hineni itu adalah didasarkan karena cinta. Jadi ini kita lihat ayatnya, di mana Tuhan menjawab umatnya, itu di Yesaya 50 ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku,
Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Jadi intinya, here I am. Jadi Tuhan menyatakan kepada umatnya, ini aku. Ya, ini aku. Kemudian di Yesaya 58 ayat 9, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Hineni. Nah, terus di Yesaya 65 ayat 1, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Yang paling lebih, menurut saya lebih dalam lagi ini yang di Yesaya 65 ayat 1. Lihat, kalau teman-teman tadi dengar kalimatnya firman Tuhan itu bilang begini, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Artinya apa? Tuhan itu benar-benar merendahkan dirinya loh. Bahwa Tuhan, dia sebagai pencipta kita, itu dia benar-benar merendahkan dirinya dan dia cari orang-orang itu supaya kenal dia. Dan itu yang buat saya sih luar biasa ya. Maksudnya dari satu kata yang kayaknya apa sih diulang-ulang terus ini gitu. Tapi ada makna yang dalam gitu. Dimana bukan hanya kita memang posisinya kita harus tahu diri di mana kita adalah hamba. Kita adalah harus nurut dengan apa yang Tuhan perintahkan dan itu harus wajib. Tapi bahasanya Tuhan, kewajibannya itu Tuhan pengen karena didasarkan cinta. Makanya itu kenapa manusia dikasih kehendak bebas. Kalian boleh, kalau Tuhan berbicara pada umatnya, kalian boleh pilih. Kalian mau berbuat yang baik boleh, yang berbuat yang jahat boleh. Tapi aku nggak kepingin kalian berbuat baik atau berrelationship dengan aku kalau dipaksa. Tuhan pingin ada cinta di dalamnya. Tuhan pingin hubungan yang enak itu kan adalah hubungan yang saling berkasih-kasihan, yang saling berbalas-balasan. Nah, disitulah makanya kata hineni ini tuh dalam sekali. Dan ditambah lebih dalamnya, itu hineni itu bukan hanya jawaban kita terhadap Tuhan atau jawaban kita terhadap orang yang kita sayang. Tapi Tuhan juga jawab itu loh ke kita. Bahwa dia seperti tanda kutip menghambakan dirinya kepada manusia untuk karena saking dia sayangnya gitu, karena saking dia mencintai manusia itu. Dan itu buat saya sih ya memang kayaknya terlalu dilebih-lebihkan ya. William ini terlalu melebih-lebihkan, tapi itu benar. Dan itu saya rasain gitu. Saya setiap kali kalau kayak begini itu saya akan coba mendalami apa sih Tuhan maksudnya, apa sih maksudnya Tuhan yang pingin Tuhan sampaikan gitu. Ternyata itu luar biasa dalamnya. Kata hineni ini sebenarnya itu kalau dalam gambar, ini nih gambar berikutnya yang saya tampilin, itu seperti ini. Di mana Tuhan menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk tebus dosa kita. Dengan kata lain dia mau katakan kepada umat manusia itu, ke seluruh umatnya, hineni. Dimana pada saat Tuhan menjawab hineni, itu sebenarnya satu. Dia tuh melihat kita. Bayangin kalau seandainya kita berdoa, atau kita manggil orang yang kita sayang, tapi orangnya itu cuek. Pasti kan ada rasa gimana gitu kan. Pasti ada rasa tertolak gitu. Tapi enggak. Kalau Tuhan bilang hineni ke kita, artinya apa? Dia care sama kita. Dia lihat kita. Setiap saat dia lihat kita. Dia nggak pernah matanya, kan mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang benar. Jadi Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Dan pada saat Tuhan menjawab hineni, bayangkan kalau dia jawab hineni pada saat kita berdoa, berarti bisa dibilang apa? 100% doa kita pasti akan dikabulkan. Dan bukan masalah doa itu terkabul atau tidak ya. Yang saya mau sorot di sini adalah dasar cintanya itu. Bagaimana pada saat orang ngomong, kayak kita nih lagi ngomong nih, kita ngomong dua orang lagi berbicara satu sama lain. Tapi kalau yang satu ngomong terus yang satu yang nerima, yang denger itu cuman ya ngomongnya ya bodo amat gitu kan. Dia ngeliatnya ke tempat-tempat lain, lagi sibuk dengan yang lainnya.
ya ini orang itu pasti nggak tunduk gitu. Orang itu menandakan pada saat orang lain berbicara dengan dia tidak menghormati. Tapi kalau pada saat Tuhan bilang hineni ke kita, pertama dia lihat kita, kedua dia dengerin kita, dan dia jawab doa kita. Itu yang buat saya tuh luar biasa pada saat Tuhan berkata hineni ke kita. Bahkan dia hineni itu benar-benar dengan fisiknya. Dia berikan anaknya yang tunggal itu. Yesus itu tujuannya itu cuma satu sebenarnya. Bapa kasih Tuhan Yesus ke dunia, itu kejadian itu cuman tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Manusia itu pasti nggak ada yang bisa selamat kalau tidak terima Tuhan Yesus. Makanya perlu ada penebus, perlu ada juru selamat. Dan itulah bentuk hineni dari Allah Bapa kepada kita manusia yang didasarkan karena cinta. Padahal siapa sih kita? Apa sih artinya kita? Dan itu kalau yang ketiga, yang buat saya hineninya Tuhan itu karena dia kenal kita. Yang kayak tadi Abraham dengan Ishak. Itu mungkin beberapa kali ditulis di sana di kitab Kejadian bahwa Abraham tuh sangat mengasihi Ishak sebenarnya. Tadi kita baca kan, dia pergilah Abraham beserta Ishak anaknya yang dikasihinya. Nah itu tuh dalam tuh maknanya sebenarnya, dari kalimat simpel gitu itu dalam. Sama kayak kita pada saat kasih Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu bicara dalam banget itu bicara yang kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya ya sepintas lalu kayaknya sama, bobotnya sama, tapi pada saat kita merenungkan yang namanya kasih Tuhan itu nggak pernah ada yang sama, itu dalamnya luar biasa. Jadi kalau Tuhan ngomong hineni, artinya dia ngelihat kita, dia perhatiin kita, dia selalu pada saat kita ngomong, kita apapun, kita lagi duduk, berdiri, berjalan, berlari, tidur, berdiri gitu. Itu Tuhan tahu. Karena Tuhan selalu perhatikan kita. Dan dia selalu mendengarkan. Pada saat mata Tuhan selalu tertuju. Kupingnya Tuhan tuh telinganya tidak kurang panjang untuk mendengarkan doa-doa kita. Dan yang paling kerennya lagi, dia kenal kita. Aku telah dikenal Tuhan itu tuh sejak dari kandungan kan, kalau nggak salah tuh di kitab Mazmur kalau salah. Bahkan Tuhan yang merajut kita. Kata merajut itu tuh sebenarnya kalau diuraikan dengan ilmu pengetahuan itu bicara DNA, bicara jaringan-jaringan sel. Jadi bagaimana kita dibentuk oleh Tuhan itu sejak dalam kandungan. Itu ngomongin itu, cuman kan saat itu ditulis dengan belum ada ilmu pengetahuan yang menjabarkan sampai sedemikian detail. Tapi kalau dibilang Tuhan menenun kita dari semenjak kita di kandungan. Tuhan sudah kenal kita dari semenjak kita di kandungan. Dan itu yang luar biasanya. Hineninya Tuhan itu bahkan sampai dia mau menyerahkan nyawanya di atas kayu salib cuman buat kita. Nah makanya kata hineni itu kenapa saya terbeban untuk di-sharingkan itu, karena maknanya itu. Nggak cuma sekedar kita disuruh berdoa, oke. Terus pada saat Tuhan berbicara ke kita, kita siap menjawab, here I am, ini aku. Itu nggak semudah itu sebenarnya. Tidak sesimpel itu dan tidak semurah itu, gitu maksudnya. Pada saat Tuhan mau berbicara dengan kita, karena ada something spesial yang Tuhan mau pakai di kita. Ada banyak orang yang memang dipilih Tuhan untuk jadi hambanya. Jadi sekalipun orang itu nolak-nolak, itu pasti tangan Tuhan akan selalu mengembalikan dia ke panggilannya. Itu ada tuh kayak gitu. Tapi ada juga orang yang berusaha jadi hamba Tuhan sendiri gitu maksudnya, dan itu yang penuh perjuangan dan itu pasti berat itu buat dia. Tapi kalau memang hatinya tulus, dia mau menyerahkan dirinya buat Tuhan, itu pasti dia dipakai Tuhan juga. Atau ya memang orang yang memang buat Tuhan, ya udah terserahmu gitu. Mau masuk surga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dan Tuhan biarkan itu ada orang yang ditetapkan menjadi orang-orang jahat, apa ya begitu gitu. Itu semua kan berupa pilihan kita sebenarnya. Kita mau jadi orang baik apa orang jahat. Nah, makanya nih, mumpung kita dapat kesempatan mendengar kata hineni ini, coba nanti teman-teman browsing-browsing aja, di Google aja. Bahkan itu ada banyak khotbah-khotbah mengenai kata hineni ini sendiri. Dari yang mungkin menjelaskan benar dalam, ada juga yang mungkin berupa
literasi doang yang berupa tulisan. Tapi kalau menurut saya sih yang banyak kan yang lebih menjelaskan mengenai ini adalah yang berupa tulisan. Kalau yang khotbah itu mungkin karena ada campur kesaksian, akhirnya kita kurang gitu fokus gitu akan kata ini itu sendiri. Tapi yang saya mau sampaikan ke kita semua di sore hari ini nih, termasuk ke saya sendiri, diingatkan bahwa pada saat Tuhan panggil, kapanpun itu, siap atau tidak siap keadaannya, kita ini cuma hamba. Kita ini cuma hamba yang sebenarnya kita nggak punya hak hidup. Kalau kita bicara hamba, kita bicara budak, sebenarnya kita udah dibeli dengan darahnya Tuhan Yesus itu udah lunas. Artinya apa? Hidup kita bukan kita lagi. Hidup kita adalah punyanya Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita udah bukan siapa-siapa sebenarnya. Kita cuman hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita cuman hidup karena hineninya Tuhan. Dan itu udah lebih dari cukup buat kita. Di saat kita hidup karena kasih sayangnya Tuhan, itu udah segalanya sebenarnya dari apa yang kita hidupi, dari setiap napas yang kita lakukan ini. Makanya buat saya, coba deh nanti teman-teman dengar di yang YouTube, itu ada lagu yang dalam bahasa Ibrani, dinyanyiin oleh orang Israel gitu ya. Itu yang di Yesaya tadi tuh. Yang siapa yang akan aku utus, siapa yang mau aku perintahkan untuk menjalankan instruksinya Tuhan gitu. Nah itu kan Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku, hineni gitu. Dan tadi kan gambarnya kan kalau yang Yesaya itu kan, aku ini siapa Tuhan, aku nih orang yang najis bibir gitu. Makanya tadi kan gambarnya itu kan adalah malaikat menyentuhkan bara ke mulutnya Yesaya, ke bibirnya Yesaya, itu disucikan Yesaya. Tapi intinya Tuhan cuma pengen ada orang yang bilang, hineni, siap atau tidak siapnya Tuhan nggak peduli. Tuhan pada saat mengutus seorang, dia pasti akan menyiapkan kita. Dia pasti akan memampukan kita. Tinggal masalahnya kita mau menundukkan diri nggak? Kita sebagai hamba, tahu nggak posisi kita sebagai hamba, dan kita mau lakukan apapun buat Tuhan, karena kita cinta sama Tuhan. Karena Tuhan pun sudah sayang sama kita. Karena dia selalu liatin kita, dia selalu dengerin kita, keluh kesah kita, dan yang pasti lagi dia kenal kita. Bicara kenal, itu bicara apa yang kita butuhkan, dia udah tahu lebih dulu. Apa yang kita butuhkan, dia udah penuhi lebih dulu. Itu bicara kenal. Makanya dengan ini, mudah-mudahan sore ini nih kita ada slogan tuh biasa kalau di Google kan yang keep hineni and be an excellent servant. Servant itu pelayan Tuhan, budak, hamba. Jadi tetaplah hineni. Tetaplah kita selalu siap sedia pada saat Tuhan panggil. Dan jadilah hamba yang setia. Yang kalau dalam Matius 25:21, maka kata Tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalimat terakhir itu adalah sebenarnya itu yang kita tuju. Perjuangannya itu adalah yang hambaku yang baik dan setia. Karena dunia yang kita hadapin ini saat ini udah bukan lagi dunia yang kayak orang bilang lihat Indonesia itu baik dan ramah orangnya gitu kan. Terus alamnya indah, itu bicara yang baik-baik, tapi kenyataannya dunia itu sedang tidak seperti yang tadi kita ngomong itu, tidak indah, tidak baik-baik saja. Bahkan dunia ini sedang dalam kesudahannya. Kita ini udah dalam di ujung dari ujungnya akhir zaman. Bahkan kalau dibilang itu adalah, kalau kita bicara buku, dunia ini kayak buku, kita pasti suka lihatlah buku cetak, buku pelajaran kayak buku apapun, itu ada judul, daftar isi gitu kan, ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, sampai dengan bab terakhir. Kita ini bukan hidup di bab terakhir loh. Kita ini lagi hidup di daftar pustaka. Yang daftar pustakanya mungkin pun udah hampir habis tuh. Jadi udah paling lembar paling terakhir. Yang artinya sebentar lagi selesai semua. Pertanyaannya, pada saat semuanya itu selesai, lepas dari itu karena Tuhan datang kedua kali, ataupun umur kita di dunia ini selesai. Mana yang lebih dulu? Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi hamba yang baik dan setia? Sudahkah kita selalu ditemukan Tuhan pada saat Tuhan panggil hineni? Sudahkah kita pada saat dipanggil Tuhan sudah siap sedia untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan tanpa syarat?
dan didasarkan karena cinta, bukan karena terpaksa. Jadi kalau Tuhan aja tadi sudah berespon dengan luar biasa padahal dia yang punya segalanya dan dia mau seperti ini, dia pun menjawab hineni. Pertanyaannya adalah kita bagaimana? Bagaimana respon kita? Tuhan aja yang punya segalanya, dia bisa jawab seperti ini. Dia bisa seolah merendahkan dirinya, walaupun mungkin hanya sesaat, tapi karena itu karena dia cinta gitu. Bagaimana kita sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita yang selalu dipenuhi, dan kita selalu dijaga, dilindungi, dipelihara, apakah sudah ada jawaban yang sama, timbal balik pada saat Tuhan panggil, kita akan jawab, hineni. Demikian firman Tuhan sore hari ini, mudah-mudahan kita semua semakin hari semakin intim sama Tuhan, dan walaupun nggak mudah, saya tahu nggak mudah, dan kita semua sedang berjuang untuk tetap bertahan, memegang iman kita, dan bertahannya itu bukan karena bertahan yang didera sono sini, yang bertahan mati-matian, tapi bertahan yang makin lama tuh makin indah. Jadi deraan itu tetap ada, tapi karena kita tertujunya sama Tuhan, itu udah nggak kita rasakan lagi. Ya, kita cuma tahu mengejar yang tadi, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Tadi semua kita satu hati dalam doa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, buat sore hari ini Tuhan, kami boleh disadarkan kembali, kami boleh diingatkan kembali, dan akan apa yang menjadi kasih-Mu yang bukan hanya sekedar kata-kata Tuhan, bahwa Engkau telah memberi dahulu teladan kepada kami, bahwa Engkau menghambakan dirimu kepada kami, agar kami pun mau menjadi seperti Engkau Tuhan, di mana seharusnya kami yang menjadi hamba, tapi Engkau rela Tuhan, menghambakan dirimu kepada kami dan menebus dosa kami Tuhan, untuk tujuannya satu, agar kami semua ada dalam perlindungan-Mu dan selalu ada dalam bersama-sama Engkau di surga Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, buat pengajaran-Mu Tuhan mengenai hineni ini Tuhan. Tanamkan satu kata ini di dalam hati kami Tuhan. Karena mustahil kami akan melakukan hal-hal besar Tuhan dalam hidup ini kalau kami tidak pernah bisa menundukkan diri, menempatkan diri kami sebagai hamba yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi hamba yang bukan karena terpaksa, hamba yang karena memang kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk berkasih-kasihan dengan Engkau. Kami rindu untuk saling berbagi cinta dengan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, jagai setiap kami di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Agar kami tidak terkecoh oleh iblis Tuhan. Agar kami tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu Tuhan. Karena hidup kami ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau menjadi hamba-Mu yang setia dan baik Tuhan di mata-Mu Tuhan, bukan di mata manusia. Terima kasih Tuhan, dan kami mau pegang hineni ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terus Tuhan, pegang kami dengan Roh Kudus-Mu. Arahkan kami Tuhan, agar setiap kali kami hidup dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Paksakan rencana-Mu jadi atas hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan, dan kami mau menjalankan firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh tertunduk kepada Engkau Tuhan, tertuju pada Engkau mata kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Oke, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Saya mau lihat. Oke, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama-tama, terima kasih kepada Ko William yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, yang sudah mengajarkan kita, dan kita sadar sekarang kita siapa. Kalau bucin jangan sama manusia, sama Tuhan ya sekarang. Boleh kasih next status, bucin jangan sama manusia tapi sama Tuhan ya. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Terima kasih ya Ko William, biar Tuhan Yesus yang memberkati pelayanan, kehidupan, keluarga, selalu diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, minggu depan kita masih
ibadah secara online ya hari Sabtu jam 5 sore. Dan terima kasih buat Iren yang selalu mengingatkan kita untuk ayo masuk. Teman-teman yang lain juga apa ya, bisa terinspirasi juga ya dari Iren ini. Terima kasih Iren, selalu mengingatkan. Lalu yang ketiga, ada teman kita yang ulang tahun. Siapakah dia? Mungkin semua boleh buka mic-nya, boleh ucapin kepada Kohasael. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Selamat bertambah usia. Mungkin teman-teman ada yang ucapin, boleh buka mic-nya. Oke. Ya, kita mau doa syafaat kepada Abang Dion dan akan diakhiri oleh Otoni. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih kalau Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kalau kami boleh dengarkan firman-Mu dari Kak William. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi hamba-Mu yang baik, setia, dan siap ya Tuhan, pada saat Engkau memanggil kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberkati juga Kak William yang menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Kau memberkati pelayanannya selalu sehingga semakin heran, dan Kau memberkati juga dalam kesehatannya selalu, keluarganya, serta perekonomiannya selalu ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa hadir pada sore hari ini ya Tuhan. Kalau mereka sakit, Engkau mau pulihkan mereka kembali ya Tuhan, supaya mereka dalam Sabtu depan boleh bergabung bersama kami di sore hari. Engkau memberkati juga ya Tuhan teman kami Azael yang sedang berulang tahun. Kau mau berkati di umurnya yang baru ini. Kau menjadikan Azael anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, dan boleh menjadi terang bagi sekitarnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami pada besok Minggu. Engkau memberkati supaya ibadah kami pada besok Minggu boleh lancar dari awal hingga akhir ya Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani besok. Engkau juga memberkati membawa firman yang akan membawakan firman-Mu besok ya Tuhan. Memberkati juga bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan, yang saat ini mungkin sedang COVID naik-naiknya ya Tuhan. Kau mau berkati ya Tuhan, Kau mau pulihkan juga bangsa Indonesia ini sehingga COVID dapat turun dan semua aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal ya Tuhan. Kau memberkati juga pertahanan kami, TNI dan Polri. Kau memberkati TNI dan Polri kami supaya boleh menjaga kesatuan NKRI ini dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin menerima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga penyertaan dari Allah Roh Kudus, persekutuan yang manis, dicurahkan, dilimpahkan, memberkati hidup kita dan menjadikan kita menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita temui. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya yang melayani, Ko William, Adi, Lia, ya, Dion, semua kita, God bless. Iren.